Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Aziza. Saya merupakan mahasiswa dari kelas B Administrasi Perkantoran dengan NPM 230-616-8044. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang telah dibawakan oleh Pak Setia dan akan saya bahas kembali di video ini sebagai tugas pengantar pajak. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas pemungutan pajak yang beberapa telah dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu yang pertama adalah asas equity. Artinya, beban pajak harus sesuai dengan kemampuannya. Dalam asas equity, suatu negara tidak diperbolehkan mendiskriminasi di antara sesama wajib pajak. Ini berarti, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Yang kedua itu tuh certainty. Artinya pajak harus jelas pengenaannya. Pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang harus pasti atau certain dan tidak boleh berubah-ubah atau tidak mengenal kompromi atau not arbitrary. Hal tersebut berkaitan dengan waktu pembayaran, cara pembayaran, dan jumlah yang harus dibayarkan bagi seseorang wajib pajak. Dan yang ketiga adalah convenience. Melalui asas ini, Adam Smith itu mengartikan bahwa pajak harus dipungut pada waktu dan cara yang paling nyaman bagi wajib pajak untuk membayarnya. Waktu yang paling baik dalam memungut pajak dari wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Contohnya adalah jika pajak atas lahan pertanian dikumpulkan dengan cara mencicil setelah tanaman dipanen, akan lebih mudah bagi para petani untuk membayarnya. Dan yang terakhir adalah asas pemungutan pajak ekonomi. Asas ekonomi ini menyiratkan bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin. Jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan yang ada. Setiap pajak yang melibatkan biaya administrasi yang tinggi dan penundaan yang tidak biasa dalam penilaian dan pemungutan pajak yang tinggi harus dihindari sama sekali. Adapun beberapa asas lain yang dibahas dalam materi pajak tersebut, yang pertama adalah asas domisili atau wilayah. Asas domisili berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Artinya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia wajib mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di wilayah tersebut. Sebagai contoh nih, Ibu Asri itu tuh WNI yang tinggal di Hong Kong. Yang kedua adalah asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Sebagai contoh nih, misal Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia. Meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah warga negara Indonesia, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya, Pak Ahmad tidak wajib membayar PPh yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini berdasarkan asas kebangsaan ini, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Misal berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia. Sebagai contoh nih, misal seorang dengan berkebangsaan Indonesia pergi ke Amerika dan melakukan hal yang sah secara hukum di Amerika, namun melanggar hukum di Indonesia. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.